Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Kairo teman-teman. Kembali lagi bersama Tanri di channel Tanri Terus Hadi. Nah, kali ini Tanri bakal menjelaskan beberapa perbedaan antara kampus Al-Azhar dengan kampus di Indonesia pada umumnya. Sebagaimana yang telah Tanri jelaskan di video sebelumnya, bahwasanya Tanri akan memaparkan dengan rinci beberapa perbedaan antara kampus Al-Azhar dengan kampus di Indonesia pada umumnya. Yuk, sebelum dilanjut, bantu dukung channel Tanri ya dengan cara subscribe. Nah, kalau udah subscribe, bantu share ke semua grup kalau bisa ya. Oke, grup mana aja. Hehe. Insya Allah videonya bermanfaat. Nah, kalau udah, yuk kita lanjut. Jadi perbedaan yang pertama, kampus Al-Azhar sangat menjaga metode pembelajaran Turos atau metode klasik. Maksudnya gimana sih teman-teman? Jadi metode klasik itu diterapkan oleh kampus Al-Azhar dari mulai berdirinya Al-Azhar sehingga sekarang. Jadi metode klasik itu sebagaimana yang saya ketahui, yang pernah saya alami kuliah di Indonesia. Kalau kuliah di Indonesia kan metode pembelajarannya dengan cara presentasi. Jadi mahasiswa yang menerangkan beberapa penjelasan. Jadi dosen itu hanya membimbing jalannya presentasi, kan gitu. Jadi kalau di Al-Azhar itu tidak ada yang namanya presentasi. Jadi perkuliahannya itu sistemnya muhadharah, full dalam satu mata kuliah itu dosen yang menjelaskan. Misalkan dalam satu mata kuliah itu 2 jam. Nah, itu dosen menjelaskan 1,5 jam, dan setengah jam sisanya itu digunakan untuk sistem tanya jawab. Nah, itu perbedaan yang pertama antara kampus Al-Azhar dengan kampus di Indonesia pada umumnya. Terus perbedaan yang kedua itu mahasiswa di Al-Azhar itu sangat banyak sekali teman-teman, mungkin ribuan dalam satu kelas ya. Dan kan kalau di Indonesia mungkin mahasiswa dalam per kelas itu mungkin 30 sampai 50 lah paling banyak gitu kan. Tapi kalau di Al-Azhar bisa nyampe ribuan karena ruangan kelasnya pun sangat besar sekali teman-teman. Dan juga mahasiswanya itu dari berbagai negara, bukan dari berbagai daerah Mesir. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, Bangladesh, dan Afrika, dan banyak negara-negara yang lainnya yang kuliah di Al-Azhar. Itu perbedaan yang kedua. Terus yang ketiga, itu di Al-Azhar tidak menerapkan adanya UTS atau ujian tengah semester. Kan kalau di Indonesia, kalau di kampus-kampus Indonesia pasti sebelum ujian akhir semester itu pasti ada UTS terlebih dahulu. Tapi kalau di Al-Azhar itu no, tidak ada yang namanya UTS. Terus yang selanjutnya, perbedaan antara kampus Al-Azhar dengan kampus di Indonesia pada umumnya yaitu kampus di Al-Azhar itu sangat jarang menerapkan tugas kepada mahasiswa. Sangat jarang sekali teman-teman. Kalau sepengetahuan Tanri, sepengalaman Tanri, kalau kampus di Indonesia itu sangat sering sekali mahasiswanya itu diberikan tugas oleh dosennya. Tapi kalau di Al-Azhar itu sangat jarang. Dan selanjutnya yaitu perkuliahan di Al-Azhar itu sangat jarang adanya absen. Dan mungkin absen itu tidak masuk dalam penilaian ujian. Kalau menurut Anda sini nih, akibat dari banyaknya mahasiswa, jadi Al-Azhar tidak menerapkan absen. Nah, bisa-bisa itu waktu habis cuma gara-gara ngabsen mahasiswa doang, karena mahasiswanya ribuan. Jadi mungkin karena itulah tidak menerapkan absen. Terus perbedaan yang terakhir teman-teman antara kampus Al-Azhar dengan kampus yang lainnya di Indonesia, yaitu kalau kita udah tingkat 4 atau udah semester akhir, itu kita tidak diberatkan dengan membuat skripsi. Sebagaimana yang Tanri ketahui, bahwasanya kuliah di Indonesia itu kalau kita sudah semester akhir atau semester 8 itu kita harus wajib hukumnya untuk membuat skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana S1. Tapi kalau di Al-Azhar itu tidak ada skripsi, no skripsi. Jadi itulah teman-teman beberapa perbedaan antara kampus Al-Azhar dengan kampus di Indonesia pada umumnya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe channel Tanri silahkan ditekan tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga mereka mendapat manfaat dari video ini.
Itu saja yang bisa dapat catatan disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.